Bagaimana cara kita bisa menduplikasi rejeki termasuk uang? Ini hoax apa kenyataan? Tenang aja, ini kenyataan. Kenapa? Ini sangat ilmiah dan bisa diuji coba pakai akal sehat. Penasaran? Ayo kita bahas. Ini menarik nih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Ada sebuah pertanyaan yang selalu terbesit dalam diri saya. Saya selalu bertanya, sebenarnya orang-orang di sekitar saya, termasuk kamu mungkin sebagai sahabat baik saya, sadar nggak sih dari mana sebenarnya datangnya rezeki itu? Betul. Kalau diri kamu berkata semua rezeki itu datang dari Tuhan, saya 1000% setuju sama kamu. Tapi pertanyaannya adalah, rezeki itu dari Tuhan. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak semua orang bisa mendapatkan rezeki yang sama? Apakah karena Tuhan itu pilih kasih? Atau jangan-jangan karena kitanya nih yang nggak tahu gimana cara narik rezeki tersebut? Sekarang, izinkan saya sebagai sahabat baik kamu, siapapun kamu, baik yang sudah kenal saya atau baru nggak sengaja ketemu video ini, kita bahas pelan-pelan secara ilmiah dan akal sehat bagaimana menurut saya rezeki itu bisa diduplikasi. Caranya gampang. Cara itu saya beri nama dengan menabok rezeki. Betul, saya nggak salah ngomong. Rezeki itu bisa diduplikasi dengan cara menabok rezeki. Tahu apa itu menabok? Nabok itu bahasa gaul dari mukul. Di mana ada pukulan ke pipi, itu bahasa lainnya adalah menabok, memukul. Nah sekarang, Mas, tolong jelaskan secara ilmiah, akal sehat. Apa hubungannya menabok rezeki dengan yang namanya menduplikasi rezeki? Ngaco nih. Tolong jelasin dong, Mas. Gini penjelasannya. Kita pikirin pelan-pelan. Ini menarik. Sekarang coba deh. Saya minta tolong supaya kamu paham. Angkat tangan kirinya. Ayo, angkat tangan kirinya. Ini praktekin nih supaya jelas. Sudah? Nah sekarang, sambil kamu mengangkat tangan kiri kamu, pukulkan tangan kiri kamu ke pipi kamu sendiri yang sebelah kiri juga. Ayo pukulin sekarang. Nah, sekali lagi ya. Oke, cukup. Sekarang saya mau tanya. Diri kita barusan menabok pipi kita sendiri di sebelah kiri. Betul? Rasanya sakit atau enggak? Sakit ya? Nah, sadar nggak sih? Kalau yang namanya rezeki, itu kan peristiwanya sama seperti menabok pipi barusan. Tadi saya suruh kamu menabok pipi berapa kali? 2 kali. Kenapa kita tidak pernah berpikir balasan dari Tuhan akan perbuatan baik kita? Kenapa sih nggak kita balikin lagi kepada Tuhan dengan perbuatan baik yang lebih besar? Nah, kita bahas ini. Ini menarik nih. Baru-baru ini lagi dalam keadaan yang cukup trending ya. Saya banyak melihat orang-orang, bukan cuma satu, banyak banget yang alhamdulillah mereka dikasih rezeki lebih sama Tuhan. Tapi satu hal yang membuat saya sedih adalah mereka punya kebiasaan yang sama. Apa mas? Suka pamer harta benda. Saya tuh sangat bingung. Kenapa? Karena gini loh. Kalau kita mendapatkan harta benda apapun bentuknya, itu pasti adalah balasan karma baik kita sendiri di masa lalu. Pasti. Pertanyaannya, kenapa sih ketika Tuhan memberikan kita balasan karma baik berupa kelancaran rezeki, kenapa justru kita menutup karma baik itu dengan melakukan perbuatan yang berakibat karma buruk? Apa itu mas? Salah satunya pamer harta. Teman-teman, sekarang kita pakai akal sehat ya. Menurut kamu kalau kita mamerin harta, dosa atau enggak? Nih saya kasih tahu. Anggap aja ceritanya kamu seseorang yang punya channel YouTube. Ya, anggap aja begitu. Udah punya subscriber nggak usah banyak-banyak deh, 100. Dari setiap video yang kamu tayangkan,
Ditonton minimal dapatlah 10 orang. Ceritanya di video itu kamu mamerin harta kamu yang diberikan Tuhan tuh, alhamdulillah lah, puji Tuhan gitu. Ketika orang itu nonton, saya tanya, bisa nggak orang itu jadi ngerasa sedih? Bisa nggak orang itu jadi menganggap bahwa kenapa sih kok saya tidak seberuntung dia? Nah ingat, di video yang lalu saya pernah bilang apa? Setiap perbuatan itu ada karmanya. Dan balasan dari setiap karma itu adalah rasa yang pasti sama akan kembali kepada kita. Kalau kita buat orang lain jadi merasa sedih karena kita pamer harta, kenapa kita bingung di suatu saat kita pun ngerasa sedih? Nangkep maksud saya? Nah, kalau bagi saya, pakai filosofi tabok pipi tadi, tabok rezeki tadi. Kenapa ketika kamu mendapatkan berkah, nggak kamu duplikasi berkah itu dengan langsung sesegera mungkin melakukan perbuatan baik sih? Ada salah satu channel saya suka di YouTube. Channel itu ya dia memberikan sebuah edukasi tentang review handphone. Wah, ini pasti kamu tahu nih ya. Jadi channel itu bagus banget sih bagi saya. Dia memberikan edukasi bahwa ini loh handphone-handphone di Indonesia yang bagus. Kadang-kadang dia juga bukan cuma handphone ya. Dia melakukan review barang elektronik dan sebagainya. Channelnya besar tuh sekarang, alhamdulillah. Nah kemarin tiba-tiba karena dia sudah alhamdulillahnya puji Tuhannya semakin banyak duit ya. Subscribernya makin banyak. Dia membeli banyak barang untuk direview. Barangnya itu kan habis dibeli, direview nggak tahu mau dikemanain. Ternyata sama dia, apa yang dia lakukan? Dia bawa ke sebuah tempat barang-barang itu, sampai akhirnya barang-barang itu bisa didaur ulang dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan tepat sasaran. Hebat nggak tuh? Saya langsung berkata dalam hati, ini orang luar biasa. Kenapa? Inilah yang Tuhan mau. Ketika kita pengen jadi orang makmur, Tuhan ngasih rejeki jangan dipamerin. Itu jadi karma buruk. Yang harus kita lakukan, kita pikirin dari rejeki-rejeki ini yang Tuhan kasih, gimana caranya saya bisa nolongin semakin banyak orang ya, semakin banyak makhluk ya. Kenapa? Karena dari karma baik yang kamu terima, kalau kamu melakukan itu, diri kamu sendiri yang akan heran. Herannya kenapa? Kok balasan dari Tuhan makin banyak ya mas? Kok saya jadi makin berkelimpahan ya mas? Kok saya jadi semakin beruntung ya mas? Ingat ucapan saya, karma is real. Pahala itu nyata, berkat itu nyata. Sebutannya aja yang beda. Hasilnya luar biasa sama. Nah, sekarang bahan prakteknya gini. Lihat apa yang kamu punya. Saya ulangi, lihat apa yang kamu punya, kamu terima dari Tuhan baru-baru ini. Apa yang kita terima baru-baru ini? Misal, Mas, tadi saya tuh beruntung banget mas. Kenapa? Saya baru dikasih bonus sama bos saya atau sama majikan saya. Bonusnya nggak gede-gede banget sih mas, tapi ada. Nah, saya minta tolong, sekarang juga, detik ini juga, pikirin. Dari bonus-bonus itu, hal apa yang bisa kamu lakukan untuk menyenangkan makhluk lain? Pikirin. Sekarang juga, nggak usah nanti. Ini bukan teori, ini bahan praktek. Pikirkan. Ambil kertas kosong. Ambil alat tulis sekarang. Nah, sekarang tulis di kertas itu. Hal apa yang bisa kamu lakukan dari berkah yang baru-baru ini Tuhan kasih ke dalam hidup kamu? Nggak usah 100% kamu habisin. 50% pun oke, 25% pun oke. Yang penting di dalam itu semua pikirin apa yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan makhluk lain. Oh, jadi intinya bersedekah mas. Stop gunakan kata intinya. Di balik kata intinya ada kesombongan. Bukan sedekahnya yang penting dari materi ini.
Yang penting adalah seberapa kesadaran kita untuk menyadari bahwa setiap berkah yang Tuhan kasih itu sebenarnya ujian loh. Saya ulangi, seberapa sadar sih kita bahwa dari setiap berkah yang Tuhan kasih ke kita nih, ini sebenarnya ujian. Ujian apa, Mas? Mau dihabisin buat apa tuh duit? Mau dihabisin buat apa tuh harta? Mau dipamerin kah? Atau kita pakai seperti YouTuber tadi, buat nolongin orang lain tanpa orang lain tahu? Ayo, kita mau ngapain? Kita punya anak, alhamdulillah berkah. Anaknya mau kita didik jadi apa nih? Kita tinggalin aja begitu saja atau kita bimbing supaya jadi anak yang bisa menyayangi hewan contohnya? Mau kita bimbing jadi anak yang bisa berguna bagi anak lain contohnya. Kita baru dapat apa? Oh, baru dapat kerjaan. Alhamdulillah. Tanyain, kerjaan ini apa ya yang bisa saya lakukan di kerjaan ini untuk meringankan beban orang lain? Wah, alhamdulillah Mas, channel YouTube saya berkembang Mas. Sekarang subscriber udah 1.000. Oke, tanyakan. Di channel YouTube ini apa yang bisa saya lakukan lebih untuk nolongin orang? Apalagi yang baru kamu dapatkan? Coba ingat. Oh, saya baru-baru ini dipuji, Mas. Dipuji katanya saya makin cantik. Badan saya bagus. Tanyakan, dengan badan bagus yang kamu punya ini, apa yang ingin kamu bagikan kepada orang lain yang bisa menginspirasi mereka supaya mereka sesehat kamu badannya? Jadi kita pikirin setiap kebaikan dan keberkahan yang hadir atau hinggap dalam hidup kita langsung pikirin apa yang bisa kita lakukan untuk menolong makhluk lain dengan kebaikan itu. Itu namanya filosofi tabok rejeki. Jangan cuma 1 kali ditabok tuh rejeki, minimal 2 kali. Artinya, setiap kali hasil karma baik, pahala baik, berkah baik hadir dalam hidup kita, jangan cuman diplototin, apalagi dipamerin. Tidak. Tapi kita bagiin ke orang lain, apapun bentuknya. Kalau Tuhan ngasihnya dalam bentuk pujian, pujian apa nih? Oh, saya dibilang Mas, badan saya berotot bagus. Oke, dengan berototnya badan kamu, apa yang bisa kamu lakukan untuk menginspirasi orang lain supaya orang lain pun badannya sebagus kamu? Mas, saya bersyukur Mas, saya dipuji. Saya katanya jago Mas bikin lagu. Oke, bagus. Dengan lagu yang kamu punya, berapa banyak orang yang bisa ketolong dengan nikmatnya atau enaknya lagu-lagu kamu? Bikin lagu sebanyak mungkin supaya orang lain bahagia mendengarkannya. Lihat deh, setiap kali pola pikir kita seperti ini, perubahan hidup kita semakin lama semakin baik. Karena ingat perkataan saya, apa yang kita terima adalah apa yang kita tanam sendiri di masa lalu. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Jadikan video ini sebagai renungan hidup kamu. Lakukan apa yang saya katakan seizin Tuhan akan merubah hidup kamu ke arah yang lebih baik. Lihat ya, keajaiban akan datang seizin Tuhan dalam hidup kamu. Uji coba video ini. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.